Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali di Virtual Meet untuk membahas salah satu rangkaian webinar dari Artificial Intelligence Siliwangi. Tak lupa salawat salam, marilah kita panjatkan gitu, dan semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Fajar. Pada kesempatan kali ini, saya diamanahi sebagai host untuk webinar AIS kali ini. Webinar AIS kali ini, kita akan membahas mengenai pengetahuan dasar dari teori komputasi dan otomata, yang akan dibahas oleh Ibu Neng Ika Kurniati, Sarjana Sains, Master of Computer Science, dan akan dipandu dan dimoderatori oleh Saudara Fajar Herdian. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu pembahasan materi dan sekaligus sesi diskusi tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Saudara Fajar Herdian selaku moderator. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Buat Ibu Neng Ika juga rekan-rekan audiens AI Research kali ini yang bertemakan teori komputasi dan otomata. Berdirinya saya di sini menggantikan Saudari Yusi yang berhalangan hadir untuk menjadi moderator. Udah ada kan? Udah ada. Oke, baik, untuk biodata dari Ibu Neng Ika sendiri, nama lengkap Neng Ika Kurniawati, SSI.MCS, tempat tanggal lahir Ciamis 25 Juli 1982. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, alamat rumah sekarang terlampir Perumut Ya Raja Citra Asri Blok D, Kecamatan Indiang. Email nengikakurniawati@insil.ac.id. Nomor HP terlampir. Pendidikan di sini ada terlampir juga SD-nya di Negeri SD 1 Ciamis, SLTP ataupun SMP-nya di MTS Negeri 1 Kawali, SMA-nya di MA Negeri 2 Ciamis, S1-nya di Unpad, lulus pada tahun 2006, S2 di UGM Program Studi Ilmu Komputer di Yogyakarta, lulus pada tahun 2017, dan pada saat ini sedang menempuh program studi doktoral ataupun S3 di Universitas Gadjah Mada, program studi ilmu komputer. Kemudian bidang penelitiannya, yang pertama CBR ataupun Case-Based Reasoning, yang kedua pemrosesan bahasa alami, kemudian sistem fuzzy, machine learning, pattern recognition, expert system. Pengalaman kerjanya, beliau menjadi dosen Universitas Siliwangi, Tasikmalaya dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Kemudian menjabat sebagai dosen STTY BSI Tasikmalaya tahun 2010 sampai dengan 2012. Setelah itu di dosen Poltekkes Tasikmalaya tahun 2010 sampai dengan 2012. Oke. Nah, mungkin untuk CV-nya udah lengkap ya, udah cukup tadi saya bacakan. Selanjutnya, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak materi dari Ibu Neng Ika agar lebih jelas pemahaman kita terkait teori komputasi dan otomata gitu. Kepada Ibu Neng Ika, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih dari panitia yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya saya menyampaikan materi mengenai teori dasar, pengetahuan dasar teori komputasi dan otomata.
Mohon maaf, ini bergerak tidak? Udah muncul Ibu. Tidak bergerak. Tapi nggak gerak, Bu. Tapi kegerak. Oke. Ini bergerak ya. Ya, Ya, Bu. gerak. Kalau ada kendala, nanti saja pakai mic ya. Karena ini saya tidak melihat chat ya. Jadi langsung saja disampaikan teman-teman. Baik. Di sini saya akan menyampaikan teori komputasi dan automata. Jadi di sini sebetulnya ini kelanjutan dari mata kuliah atau materi teori bahasa otomata ya, PBO yang sudah dipelajari mungkin di di mata kuliah sebelumnya atau sudah dipelajari di semester sebelumnya. Ya. Nah, kita awali dengan sejarah komputasi ya, sejarah teori komputasi. Jadi teori komputasi itu dibagi menjadi 3 cabang utama ya, yaitu terus susunannya itu adalah teori automata dulu, kemudian komputabilitas dan kompleksitas ya. Tapi tidak masalah ya juga ya, kita kompleksitas dulu, kemudian komputabilitas dan automata. Tapi di dalam mempelajari teori komputasi itu diawali dari pemahaman tentang mesin Turing ya. Kenapa misalkan di sini dalam teori automata ada 3 ya, ada 3 bahasan, yaitu yang bahasan utama yaitu SSA atau Finite State Automata, ada konteks programmer, kemudian ada mesin Turing ya. Selain itu ada push-down automata gitu ya. Tetapi di dalam teori komputasi ini lebih menggunakan lebih penekanannya di dalam mesin Turing ya. Nah, kemudian di dalam teori komputabilitas di sini akan menjelaskan bagaimana suatu permasalahan atau problem itu bisa dipecahkan atau tidak bisa dipecahkan. Dan kalau kompleksitas itu di mana dari sebuah permasalahan tersebut. Nah, di sini kalau kompleksitas dan komputabilitas itu sangat berhubungan erat gitu ya, sangat berhubungan erat. Di mana ya kalau misalkan dari si permasalahan tersebut bisa dipecahkan, itu berarti dari sisi teori kompleksitasnya itu adalah mudah gitu ya, isi. Kemudian kalau tidak bisa dipecahkan berarti ya sangat kompleks gitu ya, jadi sukar ya. Jadi dari kompleksitasnya cukup permasalahan tersebut sukar ya atau sulit gitu ya. Nah, sejarah teori komputasi diawali pada tahun 1936 ya. Jadi pada awal itu jadi dipelopori oleh Alan Turing ya. Alan Turing itu sebagai ilmuwan matematika ya, di mana beliau di sini menemukan mesin Turing dan membuktikan bahwasanya ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Ya. Jadi menemukan sebuah dari hasil penelitiannya ada sebuah masalah yang tidak bisa dipecahkan. Kemudian tahun 40 ini dibuatnya storage program komputer. Kemudian tahun 43 Fitz dan McCulloch ini menemukan FSA ya, atau Finite Automata. Jadi penemu dari FSA itu adalah Fitz and McCulloch ini. Kemudian tahun 56 Remy menemukan ekspresi reguler ya, atau regular expression. Di tahun yang sama juga Chomsky mendeskripsikan Chomsky hierarki. Di sini mengatur bahasa-bahasa yang dikenali ke dalam berbagai automata kelas-kelas hierarki.
Kemudian pada tahun 59 Rabin dan Scott memperkenalkan NFA, non-deterministic finite automata, dan membuktikan ekuivalennya dengan yang ditemukan oleh Hipp itu ya, SSA. Kemudian pada tahun 50-an sampai 60-an itu ini lebih banyak fokus pada bidang grammar ya, kemudian bahasa dan vokal. Kemudian selanjutnya pada tahun 65 Hartman Pitt dan Steven, nggak tahu nih cara membacanya ya, cara menyebutkan namanya ya, mendefinisikan mengenai sains kompleksiti, jadi lebih ke arah kompleksitas ya, teori kompleksitas. Jadi di sini mendefinisikan kompleksitas waktu, yang sedangkan Lewis ya, jadi ada seorang penemu lagi, Lewis ditambah dengan Hartman Pitt dan Stearns, ini mendefinisikan space ya, kompleksitas ruang memori. Kemudian pada tahun 71 di sini Cook menunjukkan adanya masalah NP itu non polinomial komplit yang pertama ya. Ini di sini satisfiability ini masalah dengan kekuatan, karena di sini ya semakin zaman ke zaman, waktu ke waktu gitu ya, dari sisi komputasi itu semakin semakin kompleks ya, semakin meningkat ya. Kemudian juga di mana di situ ada suatu permasalahan yang komplit gitu ya. Maka di sini ada sebuah pembahasan mengenai NP atau non polinomial komplit. Kemudian terakhir tahun 72 Cook menunjukkan banyaknya masalah pada non polinomial komplit yang lainnya ya. Nah di situ kita lihat ya dari tahun pertama munculnya Turing ya. Nah, sebetulnya di sini kalau kita lihat dari susunan materi di dalam teori bahasa otomata itu, kita mempelajari dulu bahasa reguler ya, reguler ekspresi, kemudian regular expression, kemudian SFA, FFA, DFA, kemudian juga grammar ya, kemudian selanjutnya adalah CFG, PDA, kemudian mesin Turing ya, diakhiri dengan mesin Turing. Nah, ya dilihat dari ini mungkin yang dilihat dari penemuan itu ya, mungkin bisa jadi mesin Turing dulu, lalu nanti ada menemukan apa lagi gitu ya, nanti disusun berdasarkan dari sisi mungkin dari sisi kerumitannya juga mungkin. Nah di sini ada beberapa pelopor teori komputasi ya, ada Alonzo, ada Alan Turing ya, ada Gödel, kemudian ada Stephen Klein, ya ada John von Neumann, ada Fanon dan sebagainya, yang dimana peran di sini beliau itu adalah pelopor ya, dari pelopor teori komputasi dan automata. Nah, kita masuk ke dalam teori komputasi. Nah, definisi dari teori komputasi, di mana teori komputasi itu adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas mengenai masalah apa yang dapat diselesaikan pada model komputasi dengan menggunakan algoritma. Seberapa efisien masalah tersebut dapat dipecahkan. Gitu. Jadi di sini berarti kita mengetahui model komputasi itu tadi ada 3 ya, di dalam teori otomata itu ada 3 juga sih ya, umumnya 3, FSA, PDA, dan Turing gitu ya. Nah, di sini dan dengan menggunakan algoritmanya, dan nanti di dalam kompleksitas dan komputabilitas ingin diketahui dari permasalahan tersebut apakah bisa dipecahkan atau tidak bisa dipecahkan.
Kemudian teori komputasi itu dapat dianggap sebagai penciptaan model dari berbagai macam atau jenis di bidang ilmu komputer. Nah, itu ya. Ini dalam teori komputasi terbagi menjadi 3 cabang utama, yaitu teori automata dan bahasa formal. Mungkin bahasa formal sudah dibahas mungkin ya dengan oleh Ibu Irani. Kemudian ini sangat berkaitan sekali ya, teori komputasi dan bahasa formal ya. Kemudian nanti mungkin ada pembahasan model checking. Model checking itu yaitu untuk pengujian dari teori komputasi ini. Kemudian ada teori komputabilitas dan juga ada teori kompleksitas. Ya. Nah, area ilmu komputer ya, maksudnya di sini atau teori komputasi itu di area mana? Gitu ya. Nah, kita lihat di sini teori komputasi itu ternyata ada di computer science. Nah, kalau AI ada di mana? Ya, ini di computer science. Ya, jadi memang area keilmuannya memang berbeda juga ya, berbeda juga dengan kecerdasan buatan. Dan juga ya nanti juga misalkan menemukan mesin Turing penerapan mesin Turing yang digunakan untuk string ya, misalkan menemukan sebuah penelitian yang ke arah pemrosesan bahasa alami misalkan ya. Nah, itu sebetulnya terpisah juga ya, terpisah antara misalkan pemrosesan bahasa alami dengan teori komputasi. Tapi juga di dalam materi teori komputasi bisa digunakan di dalam artificial intelligence, terutama pada bidang NLP gitu ya. Terutama yang digunakan adalah tentang grammar dan spasi. Grammar dan. Nah, kita lanjutkan tadi ya, yang 3 cabang utama, yaitu teori otomata, di mana teori otomata itu adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Itu di sini bahasa formal itu ada grammar ya, kata bahasa itu bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu ya, di aturan bahasa. Kalau teori komputabilitas di sini mengklasifikasikan persoalan mana yang bisa dipecahkan ya, atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Ya. Kemudian tujuan dari teori komputabilitas ini adalah mengkaji kebutuhan waktu dan ruang memori ya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, teori kompleksitas. Di kompleksitas di sini mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan yang mudah atau persoalan yang sukar. Yang kedua tadi yaitu teori komputabilitas dan kompleksitas itu sangat berkaitan erat gitu ya. Nah, tadi ketiga dari cabang utama tadi ada otomata, komputabilitas, dan kompleksitas itu dikaitkan dengan pertanyaan ini. Apa yang dapat dilakukan oleh komputer dan apa keterbatasannya, gitu ya. Ini yang berarti kita fokuskan pada apa yang dapat dilakukan, apa yang dapat dikomputasi berarti ya, apa yang dapat dikomputasi. Di mana yang dapat dikomputasi, ya misalkan ada yang terbatas dan ada yang tidak, ada yang bisa dipecahkan dan ada yang tidak bisa dipecahkan. Nah, pertanyaan senada dikemukakan oleh Kessler, itu di dalam fundamental yang mendasari ilmu komputer adalah apa yang dapat dikomputasi. Ya, jadi tadi teori komputasi difokuskan untuk menjawab 2 pertanyaan ini, yaitu apa yang dapat dikomputasi, berapa banyak sumber daya, yaitu sumber daya waktu ya, dan ruang atau space memori,
yang dibutuhkan untuk melakukan komputasi tersebut. Ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua, yaitu apa yang dapat dikomputasi dan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan, nah, teori komputabilitas dan teori kompleksitas itu sangat berhubungan erat. Teori komputabilitas bertujuan memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis, gitu ya. Dan dengan kata lain, teori komputabilitas itu mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Untuk menjawab pertanyaan kedua tentang sumber daya, gitu ya. Nah, teori kompleksitas itu untuk mencari kebutuhan dari waktu dan uang untuk memecahkan persoalan tadi yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, kemudian teori kompleksitas itu mengklasifikasi persoalan sebagai persoalan yang mudah atau persoalan yang sukar. Ya. Nah, teori komputabilitas memperkenalkan beberapa konsep yang digunakan di dalam kompleksitas, teori kompleksitas, jadi konsepnya. Jadi komputabilitas itu memperkenalkan konsep-konsep, beberapa konsep yang ada di dalam kompleksitas. Jadi itu harus kita mengingat harus membedakan komputabilitas dengan kompleksitas, ya. Komputabilitas mengklasifikasikan mana yang bisa diselesaikan dan mana yang tidak. Kalau kompleksitas itu fokus pada sumber dayanya, yaitu waktu dan uang. Nah, teori otomata ini mengacu pada definisi dan sifat-sifat model komputasi. Nah, di sini ada beberapa model komputasi, banyak ya, ada banyak, jadi sudah disampaikan, ada FSA, kemudian ada CFG, gitu ya, di awal saya sampaikan, ada PDA, dan ada mesin. Ya, diingat kembali ya, materi yang ada di teori bahasa otomata, bedanya apa, FSA itu bagaimana, ya, alur kerjanya, konsepnya, algoritmanya bagaimana, gitu ya. Kemudian push-down automata sama mesin Turing, ini suka ada tertukar gitu ya, karena di situ ada juga fungsi transisi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada push-down automata dan mesin Turing. Tapi mesin Turing itu kalau FSA dan push-down automata itu memang ada sedikit kekurangan di dalam, ada keterbatasan di dalam memori, ya, di dalam memori, sehingga di sini disempurnakan di dalam mesin Turing, ya, di dalam mesin Turing. Makanya di sini mesin Turing itu bisa bisa mengatasi permasalahan kebutuhan dari sumber daya tadi, ya, dari sisi waktu dan juga ruang memori. Di dalam teori komputasi, model-model tadi, beberapa model tadi yang sering dipakai adalah mesin Turing. Ya, alasannya kenapa mesin Turing? Karena mesin Turing itu mudah dirumuskan, bisa dianalisis, dan dapat digunakan untuk membuktikan hasil, sehingga dianggap sebagai model komputasi yang paling kuat, gitu ya. Itu adalah alasannya. Nah, di sini ada, ya masih ingat ya, di sini FSA, ya. Kemudian ini ada PDA. Kalau PDA push-down automata itu biasanya ada stack, ya. Nah, stack, ya, dimana di situ juga ada fungsi transisinya. Nah, di sini adalah mesin Turing, ya. Kalau mesin Turing, di sini pergerakan sebuah step pada kita, ya. Pada kita. Nah, itu ya, jadi kita bisa membedakan. Dan juga kita bisa menyelesaikan beberapa masalah dengan ketiga model komputasi ini, ya. Misalkan contohnya kalau kita sudah memahami tentang FSA, konsepnya seperti apa, ya, algoritmanya seperti apa, kita bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita mau membuat mesin untuk membuat
atau mesin untuk minuman kopi otomatis gitu ya, menyeduh kopi secara otomatis, kemudian atau vending mesin untuk soft drink gitu ya, kemudian juga bisa digunakan untuk traffic lampu rambu-rambu lalu ya, lampu merah gitu ya, yang di jalan gitu ya. Misalnya bagaimana cara mengaturnya gitu ya. Cara mengaturnya kan disesuaikan dengan inputnya. Bagaimana misalkan kita mencoba menerapkan SSA untuk untuk mengatur rambu-rambu lalu lintas ya. Terutama untuk rambu-rambu lampu merah lah gitu ya. Sebenarnya lampu merah ya, bisa misalkan, atau juga bisa digunakan lainnya. Mesin touring misalkan apakah bisa menyelesaikan masalah tadi gitu ya, itu bisa perlu dicoba juga gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam pengertian mesin touring ya. Jadi kenapa mesin touring? Karena di sini model komputasi yang sering dipakai gitu ya dari beberapa model tadi, yaitu adalah, kita fokus ke mesin touring. Mesin touring adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berguna ya sebagai model yang idealis untuk melakukan perhitungan secara matematis. Nah, sebuah mesin Turing itu terdiri atas barisan sel ya, barisan sel yang tersusun di dalam sebuah pita ya, sebuah pita yang mana dapat bergerak maju mundur atau ke kiri dan ke kanan gitu ya. Tapi kalau mundur ke kiri, kalau maju ke kanan, ya, right dan left. Atau bisa disebut dengan simbol pada fungsi tadi di dalam simbol itu D ya. Ada ya D1 dan DN dan DM misalkan ya. DM untuk ke kiri dan DM untuk ke kanan. Nah, ini adalah contoh dari mesin Turing. Mesin Turing itu sudah melekat ya di ingatan semuanya ya, karena sudah mempelajarinya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa ya terdiri dari 3 level ya, ada I, A dan D ya. Jadi di sini ada I itu kalau kita ada yang lupa lagi ya. Nah, di sini ada definisi formal dari mesin Turing. Jadi didefinisikan atau dilambangkan dengan notasi formal, ada 7 tuple ya, tapi juga ada yang tidak tuple gitu ya. Nah, di sini terdiri dari himpunan berhingga status stepnya ya. Kemudian ada himpunan berhingga ya, simbol-simbol yang muncul di pita ya. Kemudian ada himpunan simbol input ya, kemudian ada fungsi transisi atau fungsi untuk pergerakannya gitu ya. Kemudian ada status awalnya, state awal, dan ada final state. Ya. Kalau kita digambarkan di sini, mungkin kita bisa mengetahui tadi contoh tadi misalkan untuk vending mesin ya, atau untuk penerapannya untuk mesin minuman kopi secara otomatis ya. Berarti di situ bagaimana cara fungsi bergeraknya gitu kan, atau aturannya gimana gitu kan untuk membuat sebuah sebuah kopi ya. Nah, ini adalah contoh dari mesin Turing ya, di mana di sini ada triple key A dan D, di mana key itu adalah menyatakan aksi bahwa mesin itu berubah ke status key ya. Kemudian
dan menuliskan simbol A gitu ya. Dan D adalah pergerakannya. Tapi ini adalah P dan ini adalah simbol inputnya adalah A di sini ya. Simbol input, menuliskan simbol input, kemudian di sini ada head yang bergerak, menggerakkan head yaitu ke kiri dan ke kanan ya, ke kiri dan ke kanan. Sudah saya jelaskan tadi di sini ada beberapa iterasi ya, beberapa iterasi tergantung dari fungsi transisinya, tergantung dari pergerakan fungsi pergerakannya gitu ya. Nah, di dalam mesin Turing di sini dapat melakukan banyak 3 operasi dasar. Ada read, jadi read itu membaca simbol pada di bawah head ini ya. Kemudian ada edit, mengubah simbol dengan menulis simbol baru dan juga menghapusnya. Kemudian ada move, ini perpindahan ke kiri atau ke kanan sebanyak 1 kali gitu ya. Nah, ini adalah gambaran untuk dan juga di sini ada ilustrasi ada ilustrasi mengenai mesin Turing. When a human reads a set of instructions, well, which could read one simple. Nah, ini bisa dilihat kembali ya. Represented by a very simple theoretical machine. In place of the human could be a scanning Ini kita menempatkan manusia yang bisa melakukan read tadi ya, move dan sebagainya. But how does the machine know what to do? When a human reads a set of instructions, something is going on in their mind which tells them what to do next. Turing thought of these as states of mind. And so similarly to his machine, provides the idea of internal state, which tells the machine what to do. This idea is best understood in visual diagrams and say we want the machine to perform the very simple task of recognizing when there are an even number of zeros and ones. This is easy for a human who has mastered task counting, but it's not so straightforward for a machine. A simple way for our machine to tackle this problem is to pair a 0 with a 1 and then cross off the pair with an X. It keeps doing this until it can't anymore. If it crosses off all the symbols in the case, we'll know there was an empty amount. If it doesn't, we'll know that there wasn't. Now, how do we program our machine to carry out this task? Well, we build this with an internal state table that looks like this. I know this looks complicated, but it's not too bad. Let's read it together. Take this case with these symbols. We want the machine to tell us whether there is an even number of 1s and 0s. The machine starts in the start state. The start state tells the machine, if I find a 0, I will replace it with an X, move to the right, and into state B. If I find a 1, I will replace it with an X, move to the right, and into state B. If I find an X, I'll leave it a 1 and stay in the start state. If I don't find any 1s or 0s and only encounter blank squares, they must have all been paired up, so I move to the except state. So at the moment, our scanning head is in the start state. It reads a 0, replaces it with an X, moves 1 square to the right, and into state B. Now the machine is just in a 0 and needs to find a 1 to pair it. So state B says, if I see a 0 or an X, I'll leave them alone and move right 1 square and stay in state B. If I see a 1, I replace it with an X and move to state B. So our scanning head reads a 0, moves 1 square to the right and stays in state B. Now it reads a 1, replaces it with an X and moves 1 square to the left and into state B. State B is only entered when a 0-1 pair has been crossed out by X. So the machine needs to reset for the next count. It's process. After another round of this, the machine only encounters X's, so it keeps moving right and remains in the start state. When it reaches a blank, it moves into the accept state
and we know that this list of symbols does have an even number of ones and zeros. So that's how one of these machines would work. But here, Turing had another incredible insight. See, at the moment, you would need to build different machines to do different tasks. A machine to calculate square roots would need to be built with a different internal state table than a machine to do addition. But Turing realized that any internal state table could be encoded into a list of ones and zeros. In this way, we could see the... Nah, itu adalah ilustrasi dari mesin Turing ya, di mana di situ kita ketahui ya ada tiga output yang yang ada di dalam mesin Turing ya. Biasanya itu apakah input string itu diterima, berhenti dan diterima gitu ya. Kalau yang contoh tadi berarti berhenti dan diterima. Kalau berhenti dan diterima itu sesuai dengan berhenti di final step ya, berhenti di final step dan string yang dibacanya adalah sesuai gitu ya. Kemudian ada juga berhenti tetapi tidak diterima ya. Ya berhenti tetapi tidak sesuai dengan string inputan stringnya. Kemudian yang ketiga ada juga tidak diterima tetapi tidak berhenti, yaitu looping ya. Nah itu ada tiga output yang diberikan oleh mesin Turing. Dan selain itu juga mungkin kalau kita lihat mesin Turing klasik ini ya seperti ini ilustrasinya ya. Jadi di sini ada ditentukan setnya, kemudian posisinya, ya, kemudian ada di mana di sini berikan inputnya. This camera captures a single row of 128 grayscale pixels. By transporting the tape between scans, the complete character can be recognized. The bank of LEDs provides illumination for the camera. This camera provides the only source of information the Turing program has for what is on the tape. The tape for the Turing machine is a 1,000-foot roll of white 35mm film layer. These cogs at the right hand is the control console. This console contains a custom display board. Also to the back of the display board is a second keyboard containing a parallax propeller chip. The propeller chip provides all the control for the machine. Adjacent with the propeller board is a third keyboard. Through the use of a 5-position switch, you can load programs, define defaults, move and erase the tape, or run in single-step to the computer. Default tapes can be saved as part of a program file. They can also be created independently from the user console. Once programming is loaded, it is started from the console. In this example, the machine is running a simplified string ya. Nah di sini first, the default starting data is written to the tape. After the default tape is written, the tape is returned to the first tape position, and control is turned over to the Turing transition rules that were loaded from the SD card. While the program is running, 3 LED displays provide feedback. This includes the current machine state, the tape position, and the word count of the output. Gambarannya gitu ya, bisa selengkapnya bisa dilihat ya, ada di YouTube juga ya. Nah kemudian penerapan dari teori komputasi dan otomata itu ini gimana ya? Ini sudah ada beberapa penelitian, itu tadi sudah saya sampaikan. Ini contoh pertama penerapan FSA pada aplikasi simulasi vending machine untuk yogurt ya, untuk membuat yogurt ya. Jadi di sini pergerakannya bagaimana, atau fungsi pergerakan atau fungsi transisinya seperti apa, ya disesuaikan dengan maafkan ini FSA, berarti FSA juga ada fungsi transisinya juga gitu ya, tetapi berbeda tadi dengan mesin Turing ya. Kemudian juga ada
ini juga untuk vending machine pada aplikasi Android. Kalau tidak salah di sini implementasi FSA-nya untuk soft drink-nya, tapi dikendalikan menggunakan Android. Kemudian penerapan konsep FSA untuk mesin pembuatan es krim, mungkin sama juga mungkin ya. Tapi ya di sini kan yang membedakan adalah pergerakannya, gitu, atau fungsi transisinya. Yang membedakan adalah fungsi transisi. Kemudian implementasi FSA untuk pengisian kartu KRS. Nah itu ya. Jadi ya aturannya, ya, rule-nya bagaimana ya, aturan produksinya seperti apa gitu ya. Nah dari keempat ini harus mengetahui aturannya, aturan-aturan, kemudian diimplementasikan ke dalam model komputasi. Kemudian juga di sini penerapan atau implementasi mesin Turing dalam analisis potensi profiling based keyword di sistem bug. Kemudian ada juga mereview tentang emulasi seluler, automata pada mesin Turing. Ya. Kita coba lihat satu-satu di sini. Masih ada waktu ya. Tadi yang pertama adalah penerapan konsep FSA untuk pada aplikasi simulasi vending machine untuk yogurt ya. Nah, di mana di sini vending machine ini aplikasi simulasi vending machine ini dapat melakukan proses transaksi penjualan yogurt ya seharga Rp10.000. Aplikasi ini membutuhkan input berupa uang dan rasa yogurt. Tapi inputannya adalah berarti inputan simbol input apa tadi sigma ya. Itu adalah uang dan rasa ya, uang dan rasa yang ditulis ya. Sedangkan outputnya adalah 6 rasa, itu adalah outputnya 6 rasa. Kemudian sesuai pilihan pengguna ya, serta jumlah uang kembalian. Itu adalah berarti kalau di sini ada outputnya itu huruf kecil lah kalau kita simbolkan gitu ya. Uang yang digunakan adalah nominal 10.000, 20.000. Ini harus ditentukan ya, misalkan nggak bisa sembarangan gitu, karena mesin itu bisa membaca inputan apa saja ya, harus ditetapkan dulu, misalkan 10.000, 20.000, 50.000, atau 2.000 mungkin nggak bisa gitu ya. Aplikasi ini juga dapat memberikan kembalian jika nominalnya lebih besar daripada harga yogurt gitu ya. Tujuan dari penelitian ini menerapkan konsep FSA pada aplikasi simulasi vending machine untuk yogurt. Nah, kalau kita lihat di sini input yang digunakan berupa uang kertas ya, 10.000, 20.000, 50.000, dan outputnya adalah 6 rasa yogurtnya ya. Nanti harga ini 10.000, ada di sini 10.000, 20.000, 50.000. Kita lihat di sini adalah rancangan transisinya. Di sini fungsi transisinya bisa menggunakan diagram. Ya, tergantung silakan mau yang mudahnya ya, bisa menggunakan tabel ya. Itu juga atau kedua-duanya lebih baik. Gitu ya. Nah ini pendefinisiannya karena di sini FSA ada 6 tuple ya. Nah, di sini ada key adalah himpunan step, kemudian ada sigma adalah himpunan simbol inputnya, kemudian ada fungsi transisi, ada step, kemudian himpunan outputnya, berarti di sini outputnya tadi apa? Rasa ya, rasa dan kembalian ya. Inputannya adalah uang kertas ya. Inputannya uang kertas dan outputnya adalah rasa. Nah, di sini kita lihat
bisa didefinisikan Q-nya adalah Q0, Q1, Q2, dan Q3. Kemudian simbol inputnya A, B, C, D, ya, K, B, C, D, N, M, N, P, K. K-nya itu kembalian ya, jadi kecil, huruf kecil, output, masuk ke output. Dan start simbolnya di Q1, Q0, nah, kalau start simbol bisa di mana saja gitu ya. Nah, di sini Q0-nya di startnya di Q0, kemudian di sini outputnya A, B, C, D, E, F, dan 0. Ya. Nah, di sini kita ketahui 0 itu tidak ada, ya, berarti kalau misalkan apa yang dipilihnya tidak sesuai, berarti kan tidak ada. Ya, misalkan kalau memilih A, nah ini A, B, sampai F itu adalah rasa ya, rasa dari hostnya. Kemudian ada M, MP, L, itu adalah outputnya, ya outputnya yaitu tadi ya berupa uang. Berarti di sini ada L 2 lembar uang 20.000 gitu ya, bisa berarti masuk ke sini. Kemudian ada uang kembalian. Nah, di sini terdapat 11 input pada mesin ini ya, Q-hot ini yang sudah diketahui di sini, dan diagram transisi tersebut menggambarkan spesifikasi proses yang terdapat pada mesin vending mesin Q-hot ini yang menerapkan FSA. Ini tidak dijelaskan apa ya fungsinya. Kemudian di sini ada kalau yang mesin kopi di sini juga menggunakan FSA ya. Nah, ini kita terlihat di sini ada inputannya. Nah, ini tidak dijelaskan ya inputannya apa dan outputnya apa ya, dimana di sini dikonstruksikan aturan produksi dari FSA untuk aplikasi simulasi mesin pembuatan mesin kopi otomatis ini, gitu ya. Di sini ada aturan produksinya ya, seperti apa aturan produksinya disesuaikan ya dengan ya aturan dari pembuatan kopi tersebut. Nah, di sini menggambarkan spesifikasi proses yang terdapat pada mesin pembuatan kopi otomatis. Nah, juga FSA digunakan untuk membaca simbol masukan yang diberikan adalah start simbol sampai final state ya, sampai final state. Nah, di sini kita lihat ya, ini adalah kualitasnya. Misalkan di sini di dalam mesinnya ya jika bahannya lebih besar sama dengan batas minimum, yang tanda-tanya ya, jika tidak maka stok habis. Jika misalkan lebih kecil bahannya dari batas minimum, maka masuk ke stok bahan habis. Kemudian jika iya, maka buka grup box untuk memilih jenis minuman. Ya, pilih dulu jenis minuman, kemudian baca simbol masukkan jenis minumannya, tadi apa resi misalkan A gitu ya. Kemudian jika memilih ini kelasnya ada small, medium, dan ya red, besar, menengah, dan kecil. Ya, jika misalkan di sini gelas yang kecil kurang dari 0 berarti kan habis gitu ya, stok gelasnya habis, ya, tidak sedikit ya, lebih sedikit, tidak ada bahkan ya, tidak ada dari 0, atau yang medium, kemudian yang besar gitu ya. Nah, jika ya, maka buka grup box untuk ukuran gelas ya. Sesuai, maka ukuran gelasnya dibuka, lalu pilih jenis ukuran gelas dan baca simbol masukan pilihan ukuran gelas dan air. Jika bahan tambahannya atau misalkan apa ini kopinya ya,
Ya, misalkan ini simbol memasukkan pilihan ukuran gelas dan airnya, lalu di sini bahan-bahan lainnya ya bisa lebih besar sama dengan ukuran minimum dari stok tambahan, maka langsung buka group box untuk bahan ekstranya. Kalau tidak, maka stok bahan habis ya, tapi tidak ada outputnya ya. Jika pilihan ekstranya tidak ada, maka pilihan proses minumannya di sini ada outputnya ya. Tapi di sini outputnya adalah misalkan apa yang diminta itu tidak ada, misalkan karena stok bahan ekstranya habis ya, tapi adanya tadi yang ada di proses sebelumnya. Kemudian jika ya input banyak ekstra maksimal 3 ya. Kemudian baca simbol, masukkan jenis dan banyaknya bahan ekstra yang ditambahkan. Nah, jika pilihan kita pilih proses minimum, jika ya baca keseluruhan simbol, masukkan parsing grammar yang terbentuk dan membuat lalu dibuat minuman. Kalau misalkan dari salah satu ini tidak ada yang memenuhi, mungkin ya berhenti gitu ya, berhenti tetapi tidak diterima ya. Kemudian juga di sini tidak ada proses looping ya, tapi berhenti tetapi tidak sesuai yang diinputkan. Maka terakhir di sini itu adalah ini vending machine untuk kopi ya. Nah, dalam prosesnya seperti ini gitu ya. Pastinya dan metode pengujiannya tadi menggunakan model hacking. Ini diuji apakah desain ini memang seperti diharapkan atau tidak. Itu kemudian di sini pengujian dari sisi fungsinya, dari prosesnya, kemudian juga dari algoritmanya tidak ya. Kemudian ada di sini tadi yang vending machine pada aplikasi Android ini digunakan untuk minuman alkohol yang soft drink. Di soft drink ya konsepnya sama langsung dengan biasa tadi ya, ada dari satu jenis. Ini adalah diagramnya, kemudian ini tabel transisi pembelinya ya, kemudian di sini ada proses transaksi, proses memasukkan uang, proses memilih minuman. Nah ini kita lakukan seperti ini. Nah ini lebih mudahnya, biasanya kita menggunakan simbol yang P0 login ya, menuju ke P1 ya, kemudian P1 tergantung dari di sini pergerakannya seperti apa, dan disesuaikan dengan transisinya. Ini dibagi-bagi ya, ada transisi admin, kemudian ada untuk pengguna ya, di mana untuk melakukan pemisahan pembelian misalkan per item ya, per jenisnya, karena mungkin beda harga ya, kemudian jumlah stoknya juga, dan harga, kemungkinan uang koin yang dimasukkan sekian, maka apakah ada kembaliannya atau tidak. Ini per item. Nah, konsepnya berbeda-beda ya, sebetulnya ya memang tergantung. Kalau yogurt ya beda dengan soft drink gitu kan. Meskipun sama-sama menerapkan SSH, tetapi dari sisi transisinya berbeda. Nah, ini untuk prosesnya masih menyala, kemudian kalau sudah menyala, memilih minuman. Setelah memilih minuman, menentukan harganya berapa, kemudian memasukkan uang, kemudian selanjutnya transaksi berhasil. Ini mungkin belum ada begitu lengkap ya, kalau tidak berhasil bagaimana, misalkan ternyata uangnya uang palsu, itu bagaimana gitu ya, tidak sesuai. Jadi sebetulnya kalau vending machine itu harus sampai kita mengetahui karena misalnya menggunakan uang kertas, mana yang palsu dan mana yang tidak hanya mendeteksi dari sisi
input stringnya, misalkan tadi angka 10.10000 gitu kan, tidak bisa seperti itu, jadi harus sampai ke sana gitu. Di sini juga ya seharusnya ada proses pengecekan dari sisi uang asli atau bukan gitu ya, atau misalkan ya rata-rata menggunakan koin ya, koin, jadi beli koin dulu gitu, atau bagaimana cara menggunakan kartu kredit atau bagaimana kartu kredit, itu mungkin prosesnya akan berbeda lagi dengan uang. Nah kalau kartu kredit kan tidak dibatasi atau debit ya, kartu kredit atau debit tidak dibatasi jumlah nominalnya. Ya, kalau menggunakan uang langsung kan dibatasi jumlahnya uangnya. Tapi yang namanya kita membuat spending machine itu ya harus memudahkan pengguna ya. Yang di sini mah harus 10.000, 50.000 dan 20.000 aja gitu kan. Tapi kita bisa melakukan proses dengan beberapa input kemungkinan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada ekstrim juga sama ya. Adalah ya ada opsinya karena memang ya fungsi pergerakan ini. Kemudian ada yang menggunakan untuk KRS ya, KRS di mana di sini ya kita ketahui dulu alurnya seperti apa untuk pengisian KRS tersebut gitu ya, disesuaikan dengan prosedurnya seperti apa atau aturannya seperti apa, nah, kita ketahui dulu, lalu nanti buat fungsi transisinya ya, itu dibuat. Nah ini ya fungsi transisinya, misalkan Q0 pengantar teknologi, ambil atau tidak. Kalau ambil maka prasyaratnya adalah ini gitu ya, fisika dasar, komputer. Kalau tidak diambil gitu nggak ya. Pengantar teknologi kalau mengambil gimana ini? Mengambil pengantar teknologi, maka di sini mungkin harus mengambil mata kuliah ini. Kalau tidak, cukup pengantar teknologi saja. Fisika dasar berarti seperti itu ya. Jadi aturannya biasanya aturan untuk KRS apa? Ada di ketentuan perwalian kalau kita ya. Nah, di situ kita apapun itu ya, misalkan objeknya bisa kita terapkan di sini dengan menggunakan ini menarik ya, segala apa yang ada di sini di kehidupan kita sehari-hari kita bisa lakukan menggunakan mesin gitu ya. Terus prosesnya secara kemudian ada review tentang ini masuk ke mesin Turing ya, berarti seluler automata menggunakan mesin Turing. Kalau ini review ini, jadi ini formal seluler automata ya, jadi bukan ini ya siap ya, bukan ya di sini. Nah, ini seluler di sini ini mereview saja, seperti mereview dan Turing. Kemudian ada ini ada implementasi konsep mesin Turing dalam analisis potensi profiling based keyword di sistem Tajbaz ya. Sistem Tajbaz itu apa ya? Sistem marketing di media sosial yang bekerja dengan berdasarkan kepada analisis profiling pengguna di media sosial. Nah, Tajbaz ini bekerja dengan menerapkan konsep analisis keyword di media sosial Twitter. Contohnya mungkin mengambil dari API-nya adalah Twitter untuk mendeteksi beberapa sampling pembicaraan terakhir dari pengguna dan selanjutnya dianalisis agar diketahui apakah pengguna Twitter tersebut pernah melakukan pembicaraan terkait konteks keyword yang dicari. Biasanya ini mungkin lebih ke kasus analisis keyword dalam sistem
bug ini dapat digambarkan dengan menggunakan konsep mesin Turing, karena pada prinsipnya analisis keyword itu merupakan sebuah permasalahan yang disable. Jadi disable itu apa ya? Disable itu adalah ini ya. Jadi di sini apakah sebuah keputusan itu ini ada hubungannya dengan diterima dan tidak diterima ya, atau bisa dikatakan di sini undecidable ya. Undecidable itu di mana apakah persoalan keputusan persoalan yang jawabannya hanya salah satu dari dua ya atau tidak. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, penelitian ini dilakukan pemodelan terkait dengan profiling base keyword ya dalam batch dalam bentuk mesin Turing. Sistemnya dirancang untuk memodelkan perilaku dari sistem batch dalam mengekstraksi penggalan kalimat menjadi berbagai subkata. Nah, penggalan kalimat menjadi subkata untuk kemudian dilakukan proses keyword. Ya, berarti di sini ada proses streaming gitu ya. Nah, jadi streaming ada apa ya? Seperti text mining ya, tapi ini sebetulnya bukan NLP gitu ya, beda lagi. Tidak bisa tidak sama ya. Nah, di dalam penelitian ini ada beberapa varian dari mesin Turing. Ada mesin Turing two-way infinite ya. Jadi mesin Turing ini tidak terbatas pada kedua ujungnya. Nah, tidak terbatas kedua ujungnya. Kalau yang kita ketahui kan selama ini pitanya itu kan dari yang kiri itu terbatas ya, tidak ada blank ya. Kalau kanannya tidak terbatas, pasti ada blank gitu kan. Kemudian ada mesin Turing multitrack. Nah, di sini mesin Turing yang memiliki sebuah pita dengan lebih dari satu jalur penulisan pembacaan. Berarti pitanya ada beberapa pita, tetapi jalur jalur teksnya itu ya, headnya itu keyword yang sesuai. Misalkan di sini kata kuncinya, misalkan kasus pertama berkaitan dengan kata-kata kunci yang dengan satu kata tunggal. Contohnya tentang makan ya. Maka sistem akan melakukan pencocokan kata. Misalkan inputannya, string inputnya adalah makan. Kita cek dulu di sini ke dalam ini bisa per kata atau sudah bisa per huruf gitu ya. Bisa per kata ya bisa. Kemudian ada multitype. Ini merupakan mesin Turing yang memiliki beberapa pita dan beberapa head ya, beberapa pita dan beberapa head. Kalau multitrack pitanya satu ya, nah, dengan lebih dari satu jalur. Ya, jalur pembacaan. Kalau multitype itu berarti beberapa pita dan beberapa head ya, beberapa pita dan beberapa head ya. Contohnya ini beberapa pita dan beberapa headnya ya, jalurnya. Nah, kemudian di sini ada ini per kata ya, ini per kata. Nah, jadi string kalimat dipenggal dalam penggalan huruf-huruf. Ya, sebagai contoh string yang contohnya adalah pengen makan di lapar ya. Tapi keywordnya tadi adalah makan. Ya. Itu salah satu contohnya. Kalau ini contoh ilustrasi menggunakan satu per kata ya. Per kata ada string per huruf ya. Kalau ini contohnya adalah per huruf atau bisa juga nah ini kan kalau kita ketahui ya dalam teori bahasa otomata, teori komputasi itu menggunakan simbol. Nanti satu simbol itu satu kata. Ya, satu kata. Disesuaikan. Misalkan 10 110 berarti berupa kalimat ya. Saya ingin makan bakso, misalkan 10 disimbolkan untuk ilustrasi. Ini ada beberapa pita ya, beberapa pita di mana dilakukan proses Turing
membaca dan merubah gitu ya, merubah dari setiap jadi di sini konsep perancangan mesin Turing untuk melakukan pemeringkatan berdasarkan profiling ini akurasinya cukup tinggi ya. Jadi di sini mesin Turing melakukan kapabilitas untuk memodelkan berbagai proses komputasi termasuk untuk mendukung analisis profiling berbasis keyword seperti tadi yang pada kasus sistem sidebar. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pengantar atau pengetahuan dasar teori komputasi dan algoritma. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Ibu Neika yang telah menyampaikan materinya. Dapat kita simpulkan bahwasanya teori komputasi ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan tingkatan kompleksitasnya gitu, ataupun seberapa kompleks ataupun seberapa serius masalah tersebut itu. Dari beberapa contoh yang ataupun implementasian dari teori komputasi sendiri dapat disimpulkan lagi nih bahwasanya teori komputasi ini dapat digunakan untuk penyelesaian masalah, baik itu masalah sepele maupun masalah yang cukup rumit, itu tergantung dari kompleksitasnya. Misalnya kalau kita tarik ke belakang itu ada mesin vending machine gitu, ataupun mesin minuman otomatis ya. Mungkin di masa depan itu kita kalau jual beli rumah itu bakalan secara otomatis juga gitu kalau kita lihat ke depan gitu ya. Kalau kita lihat ke depan misalnya sekarang juga lagi rame gitu di media sosial, baik di Twitter ataupun di berita-berita bahwasanya sertifikat rumah itu nanti mau dibuat secara sertifikat gitu. Mungkin buat kedepannya juga ya jual beli rumah ini bisa secara virtual gitu ya, kayak di negara maju gitu, kayak di Jepang ataupun di mana gitu. Karena bisa kita lihat ya dari perkembangan juga gitu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau dipertanyakan itu perihal materi yang barusan disampaikan. Mumpung ada nih Bu Neika-nya gitu yang sangat memahami terutama kepada materi teori komputasi ini gitu. Silakan kepada rekan-rekan di sini yang mau bertanya, jangan sungkan-sungkan gitu. Selain bertanya, ada yang sharing mungkin pernah menemukan tadi yang Fajar sampaikan ya, pernah baca mengenai penerapan di komputasi atau bahasa formal di kehidupan sehari-hari, boleh ya sharing itu, atau punya gagasan seperti apa gitu ya. Nah, ini masih jarang kalau di kita ya untuk penelitian terhadap teori komputasi gitu ya. Silakan bisa dari mahasiswa yang masih masih mencari tema untuk penelitian, itu sangat bagus gitu ya. Nah, ini ada dari Pak Janur Rohman. Ingin mau bertanya Pak Janur Rohman. Bu, Ya. izin bertanya ya. Kalau misalkan yang barcode itu juga masuk mesin Turing, Bu, yang misalkan penjualan lewat transaksi lewat barcode gitu. Ya, bisa masuk ke dalam mesin Turing, tetapi apakah proses yang lainnya otomatis atau tidak gitu. Oh iya. Mungkin ya salah satunya mungkin itu belum masuk, belum dikatakan sepenuhnya itu mesin Turing, karena barcode itu untuk apa dulu gitu ya. Untuk apa? Ya beda ya, mungkin konsepnya berbeda. Itu hanya sebatas pengenalan dari pengenalan pola dari barcode tersebut. Tapi kalau teori komputasi itu kan lebih ke proses yang otomatis.
Ya Bu, terus ini sedikit tadi tertarik ya Bu, mengenai implementasi atau penerapan teori-teori yang Ibu jelaskan gitu. Ada yang simulasi vending mesin gitu, terus ada yang membuat es krim, ada yang proses kartu KRS gitu. Nah, saya itu tadi itu sempat terpikirkan jadi membuat sebuah alat gitu untuk perangkat desa gitu Bu. Kan biasanya kalau mau kita membuat surat keterangan dari desa gitu, kita ditanya identitas, kita ditanya secara manual gitu Ibu. Untuk sekarang ini secara manual ditanya identitas segala macam, diketikkan secara manual gitu. Nah, bagaimana apakah bisa gitu, apakah memungkinkan nanti gitu membuat alat nantinya itu misalkan pengunjung atau warga itu ketika mau membuat sesuatu untuk identitas itu kita tempelkan KTP gitu. Nah, nanti alat itu membaca gitu identitas dari si pengguna, kemudian pengguna memilih surat keterangan apa yang ingin dibuat, kemudian diinputkan data berikutnya, mungkin begitu Bu? Bisa, berarti kan inputannya adalah KTP ya, terus outputnya itu apa tadi, surat apa yang dibutuhkan ya, nanti bisa dilakukan di sana. Berarti di dalam itu harus ada aturannya ya, aturan produksinya, berarti aturannya bagaimana gitu ya. Nanti ada misalkan pembuatan apa ya kalau di desa, pembuatan surat keterangan apa ya, domisili Bu. Domisili, oke. Domisili apa nih? Bagaimana prosedurnya dan aturannya bagaimana kalau domisili tersebut? Misalkan dari ya itu ya, saya nggak tahu di aturannya bagaimana. Ya itu yang harus kita ketahui aturannya bagaimana. Seperti tadi aja ya, yang KRS kita harus ada pedomannya dan disesuaikan dengan pedoman. Jadi tinggal menginputkan saja. Tadi bagus ya. Tadi bagaimana inputannya menggunakan satu saja, misalkan KTP atau selain itu ada satu identitas lain gitu ya, bisa. Ya bagus, bisa kita coba gitu ya, bisa dicoba nanti itu bagus. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat gitu ya, sehingga di situ bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat juga ke perangkat desa gitu ya. Ya, bagus ya, Nur Rahman. Itu bisa dicoba dianalisa kembali. Gitu. Apakah itu bisa nggak menerapkan SSA di dalam proses pengurusan surat di urusan di desa. Iya. Boleh di silakan aja. Ya mungkin ya cukup senang juga gitu buat kita bicara otomatisasi gitu. Kelebihannya mungkin kita prosesnya itu gak terlalu lama gitu, tapi ada pun sisi kekurangannya juga gitu. Misalnya kalau ada error ataupun sebagainya gitu, agak susah gitu buat penyelesaiannya gitu. Harus masih perlu bantuan dari customer service ataupun dari mungkin ya kalau kita berkunjung kalau kita tarik beberapa tahun ke belakang itu kita masih belum masih belum bisa memakai m-banking gitu ya. Kalau setiap transaksi itu harus ke bank gitu, harus lewat teller gitu, ATM. Kalau sekarang udah bisa diproses lah kayak gitu. Cuman ya kalau misalnya ada kendala juga tetap harus balik lagi ke bank gitu. Masih memerlukan gitu ya Bu, masih memerlukan bantuan secara langsung gitu. Karena tadi yang saya sampaikan juga ada MP kompleks ya, non polinomial kompleks. Jadi bagaimana cara tadi yang menyelesaikan persoalan yang sukar. Jadi memang tadi yang saya sampaikan, misalkan yang tadi Pak Nur Rahman, ternyata misalkan ada sesuatu yang memang keterbatasan dalam inputnya gitu ya, berarti harus ke proses
manual gitu ya, ke proses manual. Seperti tadi untuk membeli yogurt gitu ya, ternyata saya nggak bawa uang cash, adapun uang cashnya tidak sesuai dengan nominal yang ada di sana, berarti harus manual. Itu ya itu ya keterbatasan memang di sana, dan kita juga ya harus membuat sebuah mesinnya yang memang yang komplit gitu ya, yang komplit, dan kata mesin kata sesuai pelopor dari mesin Turing tersebut memang ya katanya sulit juga ya, sukar gitu ya untuk memenuhi itu, sesuatu hal yang kompleks dan sulit gitu. Tapi ya tidak ada hal yang tidak mungkin gitu, kita bisa lakukan. Jadi bisa perbaikan mungkin dari saya memperbaiki pemisian yang yogurt tadi. Saya mau menambahkan nih inputnya menggunakan kartu debit atau menggunakan apa gitu ya, atau bisa menggunakan tadi mobile banking dan sebagainya. Nanti bagaimana aturan korupsinya kita buat lagi, apa ditambah atau kita ubah atau bagaimana, membuat diagramnya bagaimana. Nah itu kita bisa melakukan penelitian pengembangan dari penelitian tadi yang sudah ada, itu juga cukup bagus ya. Kita analisa juga apa bukan kekurangan ya, misalkan ya bisa aja kekurangan dari penelitian tersebut kita bisa lakukan. Jadi itu lebih baik daripada kita membuat yang baru tetapi nggak terlalu maksimal gitu ya. Nah kita lebih baik mengembangkan yang sudah ada, memaksimalkan yang sudah ada, efektif dan efisien. Ya, baik, dari teman-teman lainnya ada yang mau bertanya lagi, mungkin kita berdiskusi sambil ngabuburit juga gitu di sini. Ini jam ngantuk ya. Jam ngantuk. Tapi biasanya pagi sih, kalau paginya udah full, ya siangnya enggak. Ya, mangga yang lain. Halo, izin bertanya. Ini saya Nur Fajar, tapi bicaranya pakai akun. Ya, pakai akun Ais, Bu, bicaranya. Izin bertanya, Bu, kenapa di lingkungan kita, lebih tepatnya di Unsil gitu, untuk penelitian mengenai teori komputasi itu kenapa sedikit gitu, Bu? Menurut dari sudut pandang Ibu, kira-kira kenapa gitu? Karena memang konsentrasi dosen yang bidang keilmuannya, ya saya sendiri sebenarnya bukan ilmu komputer ya, tadi yang sesuai dengan yang saya paparkan bahwa teori komputasi itu di area ilmu komputer, bukan di area terpisah dengan sistem cerdas gitu ya. Nah itu, jadi memang ya karena dari SDM kitanya juga tidak belum ada yang fokus ke sana gitu ya. Tapi nggak tahu nih Bu Irani, nanti bisa diskusi, karena Bu Irani kalau tidak salah fokusnya ke ilmu komputer ya. Kemarin itu bahasa formal ya, itu kan masuk ke dalam ilmu komputer. Tidak salah, nanti ada model checking, ada PNV, validasi, verifikasi dan validasi gitu ya. Nanti kan pengembangannya cukup bukan hanya dari teori komputer cukup teori komputasi saja. Karena kalau pengalaman saya di terutama jadi UGM itu ada selain kelompok keahliannya itu ada kelompok keahlian ilmu komputer, yaitu fokus di sini gitu. Makanya banyak penelitian juga mengenai ini, karena memang kalau di kita kalau di sana kan minat ya. Kalau di sini kalau kita kan kelompok keahlian. Kalau kelompok keahlian kita kan ada 4 gitu ya. Masuk. Kalau masuk ke isi juga mungkin masih bisa, tapi mungkin ya belum bisa maksimal ya dalam dalam keilmuannya gitu ya. Karena kalau saya sendiri kan ke aku gitu ya. Mungkin itu ya alasannya. Dan sebetulnya kalau saya juga menarik gitu. Kalau saya juga di UGM itu ada satu dosen yang memang pakar banget ya di bidang tersebut ya, di ilmu komputer itu gitu ya.
beliau sudah bagaimana menerapkan di jaringan, kemudian bagaimana menerapkan di sudah luar biasa gitu, karena beliau fokus konten di ilmu komputer itu. Gitu. Kalau di kita kan belum ada yang konten, ya mudah-mudahan nanti ada dari sini nih, dari mahasiswa ada yang nanti meneruskan kuliah ke S2, nanti bisa mengabdi di Unsil mengajar fokus di ilmu komputer ini. Gitu. Kalau saya terlanjur di AI, bukan terlanjur ya, karena ya udahlah fokus di sini gitu. Karena kalau terlalu banyak, mungkin khawatirnya tidak maksimal, gitu ya, tidak mendalam lah keilmuannya gitu. Ya, jadi tapi ya sedikit-sedikit mungkin bisa gitu ya, karena ini dengan Pak Eka gitu ya, bisa konsultasi juga atau bisa melakukan penelitian dari konsultasi ini ya. Atau juga dengan saya mungkin ya sedikitnya bisa ya. Atau nih kalau sudah kampus merdeka, apakah bisa dari dosen perguruan tinggi lain pembimbingnya yang fokus misalkan ke teori komputasi, nah ya kalau kampus merdeka gitu ya, atau ya mungkin SDM yang ada di Unsil bisa kita coba lakukan penelitian. Begitu mungkin menurut Fajar. Belum ada yang minat nih, mudah-mudahan dari 2018 ada yang minat nih. Ya, juga kita belajar bareng aja gitu ya. Iya. Itu mungkin menurut Fajar. Iya, makasih. Ya, baik, yang lainnya mungkin ada yang banyak Fajar ya. Fajar Hetian, Fajar. Fajar semua di sini. Jadi nggak boleh Fajar ya. Ada FN, ada MF, ada F. Ya baik, yang lainnya jikalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi mungkin bisa kita tutup ya. Nggak ada lagi, ya. Udah pada ngantuk kayaknya. Ya, udah memasuki asar ya. Ya, ya baik, Bu Nengika, terima kasih ya udah meluangkan waktunya buat mengisi di webinar AI Research ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu Nengika ini bisa bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Dan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu Nengika barusan bisa terserap sama teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, webinar AIS kali ini telah selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nengika yang telah menyampaikan materi mengenai pengetahuan dasar teori komputasi dan otomata, dan juga Kang Fajar Herdian yang telah menyelesaikan tugas menjadi moderator pada kesempatan webinar kali ini. Saya pribadi sebagai host mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Amin. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.